Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku di channel YouTube Tasya Ads. Makasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, nggak pernah ketinggalan kalau aku upload video, dan selalu stay juga pantengin video aku sampai selesai. Pokoknya doa yang terbaik deh untuk teman-teman semuanya ya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku. Salam kenal ya. Nah, ini kegiatan aku setelah pulang kerja. Tadi aku pulang dari TK itu jam setengah satuan. Terus aku sholat zuhur dulu. Udah gitu aku langsung aja nih mau masak untuk makan siang. Karena tadi pagi aku nggak masak teman-teman. Soalnya masih ada sisa krecek kentang balado masakan aku yang kemarin. Nah, karena masih ada sisa sedikit lagi untuk sarapan, jadi aku panasin dulu dan buat sarapan gitu. Nah, untuk makan siangnya tuh nggak ada, udah habis. Jadi aku masak gepuk aja deh, karena masih ada sisa daging di freezer. Ini tuh daging kurban ya, masih ada sisa. Ini terakhiran nih, karena di freezer tinggal tulang iga sapi dan ati sapinya itu masih ada beberapa lagi. Kalau teman-teman gimana, masih ada sisa nggak nih daging kurbannya? Ini tuh aku terakhiran ya teman-teman, karena waktu itu kan udah bosan banget sama daging dan bingung juga mau dimasak apa lagi. Jadi daging kurbannya tuh masih ada sisa nih, seplastik lagi. Dan sebenarnya aku juga udah bingung mau masak apa lagi daging. Jadi aku masaknya digepuk aja yang simple, terus awet juga kan, bisa simpan di kulkas. Untuk masak gepuknya ini aku tambahin parutan lengkuas, jadi biar ada kayak serundengnya gitu ya nanti waktu digoreng. Nah, tapi tadi aku pakai parutan lengkuasnya tuh sedikit, soalnya lengkuas tuh kan keras dan berserat banget ya teman-teman. Jadi tadi waktu diparut tuh agak susah dan keras juga. Udah gitu aku tambahin deh bumbu rempah yang lainnya kayak daun salam, serai, ketumbar, lada bubuk. Terus aku tambahin juga gula pasir, gula merah, garam, dan roiko. Nah, kalau gepuk tuh aku lebih sukanya manis, jadi tadi aku tambahin gula merahnya agak lumayan banyak ya. Udah gitu aku tambahin air sedikit. Dan yang terakhir ini aku mau tambahin santan instan 1 pouch aja. Terus diaduk-aduk dan nanti mau aku ungkep sampai airnya tuh menyusut, jadi biar bumbunya itu ngeresep deh sampai ke dagingnya ya. Oh ya, tadi tuh dagingnya aku presto dulu ya selama 25 menitan, jadi biar dagingnya tuh nggak alot. Sambil nunggu gepuknya mateng, aku mau sambil beresin cucian piring dulu biar nanti masakan mateng, cucian piring juga udah selesai. Dan nanti aku juga mau masak nasi, soalnya tadi nasi udah habis. Terakhir untuk sarapan. Sebenarnya aku tuh agak males ya kalau masak setelah pulang kerja. Pengennya tuh pulang kerja kan rebahan, terus langsung makan siang gitu. Cuman karena tadi pagi akunya lagi malas masak, terus buru-buru juga, jadi ya masaknya pulang kerja aja deh. Di kulkas juga udah nggak ada bahan apa-apa lagi yang bisa dimasak, cuman tersisa sayur kol, terus ada telur juga. Makanya nih gepuk tuh terakhiran ya teman-teman, karena aku belum ke pasar lagi. Soalnya kalau weekday itu kayak buru-buru banget gitu ya kalau harus food prep. Sebenarnya bisa aja sih aku ke pasar sore-sore, karena pasar induk itu kan bukanya 24 jam ya, sore-sore juga masih buka gitu, malah lebih rame. Nah, cuman kayak males gitulah kalau misalnya harus food prep sore-sore, jadi aku lebih seringnya food prep itu di hari libur aja, hari Sabtu atau hari Minggu. Oh ya, kalau teman-teman di rumah lagi pada sibuk apa nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Lagi pada sibuk apa, lagi pada ngapain di rumah. Kalau aku tuh semenjak mulai masuk kerja di TK, aku tuh ngerasa setiap waktu berharga banget dan jadi lebih produktif juga. Karena semenjak aku kerja itu kan aku nggak lagi
nonton drakor teman-teman, nggak kayak dulu ya. Pokoknya ada waktu untuk me time nonton drakor. Tapi kalau sekarang aku tuh udah nggak begadang lagi, tidurnya tertib. Jam 9 itu aku udah mulai masuk kamar untuk tidur, karena besok paginya aku udah harus bangun setelah subuh, mandi, nyiapin sarapan gitu. Kalau malam-malamnya begadang ngebela-belain nonton drakor, takutnya besok paginya tuh bangun kesiangan dan malah jadi nggak produktif atau jadi nggak sempet gitu untuk bikin sarapan. Ya kalau dibilang capek sih capek ya teman-teman, karena aku berkegiatan di luar rumah, terus nyampe rumah aku juga harus beres-beres, urusin pekerjaan rumah juga, dan urusin arsy juga sih yang paling utama. Nah, tapi walaupun capek tuh aku tetap seneng ngejalaninnya, karena aku kan udah pernah tuh ya ngerasain jadi berumah tangga di rumah selama 2 tahun. Berkegiatan di rumah, terus nggak punya teman, nggak bisa bersosialisasi, dan udah ngerasa bosan banget lah dengan kegiatan yang itu terus. Nah makanya semenjak aku kerja ini, walaupun capek dan jadi double pekerjaannya, tapi aku ngerasa senang banget dan alhamdulillah gitu. Dan ngajar di TK itu aku bukan diniatin untuk mencari penghasilan atau mendapatkan honor yang lebih ya teman-teman, tapi aku ngajar di TK diniatinnya ya jadi amal jariah aja untuk aku, jadi kesibukan juga untuk aku, dan supaya aku tuh ada kegiatan lah gitu, jadi nggak bosen di rumah terus. Dan yang paling utama itu aku pikirin arsy, karena semenjak aku kerja di TK kan arsy punya teman, arsy bisa bersosialisasi, nggak di rumah terus, nggak screen time terus. Dia jadi mulai mau bermain sama teman-teman, walaupun awal-awal dia tuh pengen sama aku terus ya di sekolah, nempel terus, karena udah terlalu lama arsy ngurung di dalam rumah. Nah tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit aku arahin main sama teman-teman kayak gitu, dan alhamdulillah dia udah mulai nggak cengeng, udah mulai mau main sama teman-teman, gabung. Oke, tadi aku udah masak nasi untuk makan sore dan untuk besok paginya juga, biar besok pagi aku nggak usah masak nasi lagi. Nah udah gitu ini gepuknya udah jadi ya, mau aku pindahin ke dalam toples, terus mau dimasukin ke dalam kulkas biar tahan lama. Dan selanjutnya ini aku mau beresin setrikaan ya teman-teman, karena kemarin aku belum sempat nyetrika, baru ngelipetin bajunya aja. Jadi sekarang aku mau beresin setrikaannya juga, soalnya ini udah banyak banget ya. Ini kebanyakan bajunya Pak suami. Kalau baju aku itu paling yang biasanya dipakai untuk ngajar aja. Oh ya, ini aku mulai beresin setrikain itu jam setengah 7 maghrib ya. Tadi aku sholat maghrib dulu biar tenang, karena nyetrika baju itu kan lumayan menghabiskan waktu banyak. Terus aku tuh kalau udah fokus sama satu pekerjaan bakalan lupa waktu. Jadi aku harus sholat dulu biar tenang, mau ngapa-ngapain juga enak ya, nggak diburu-buru sama waktu. Dan di sini aku ditemenin sama arsy nih teman-teman. Dia selalu nemenin aku kalau aku lagi ngapa-ngapain di rumah, dia selalu nemenin ya. Karena pas suaminya lagi kerja belum pulang, katanya sih pulangnya agak malam. Jadi aku di rumah itu cuman sama arsy aja. Kalau teman-teman gimana nih, udah pada nyetrika baju atau belum? Coba dicek lagi keranjangnya. Kalau belum nyetrika baju, yuk bareng ya sekarang kita beresin setrikaan bajunya, karena kalau nggak diselesaiin sekarang nanti pasti bakalan ada lagi deh setrikaannya, makin numpuk dan jadi makin malas gitu ngerjainnya. Ini aja aku tuh lagi malas banget beresin setrikaan, tapi ya mau gimana ya, harus nyetrika, soalnya ada beberapa baju Pak suami yang mau dipakai juga. Jadi ya semangat, ayo semangat, kita harus nyetrika baju.
Oke, udah selesai nyetrikanya. Selanjutnya aku mau semprotin dulu baju-baju yang udah disetrika pakai pelembut pakaian ya, atau pakai Rapika, karena biar nanti waktu disimpan di lemari tuh nggak bau lembab atau bau apek. Karena waktu nyuci aku tuh nggak pakai pewangi pakaian lagi teman-teman, biar cepet aja sih, jadi nggak usah direndam-rendam. Udah selesai nyuci langsung dikeringin terus langsung dijemur gitu. Apalagi kan sekarang tuh aku udah jarang nyuci ya, yang lebih sering nyuci itu pak suami. Nah namanya juga kan laki-laki, pengennya tuh sat-set aja kan, yang penting baju tuh bersih gitu, mau itu wangi atau enggak nggak peduli. Tapi nggak apa-apa sih, aku juga bersyukur banget alhamdulillah karena pak suami mau diajak kerja sama, bantuin aku nyuci dan urusan pekerjaan rumah yang lainnya. Nah udah gitu lanjut lagi nih ke kamar sebelahnya, aku mau beresin tempat tidur sebelum nanti kita pakai untuk tidur. Karena biar bersih ya, jadi tidurnya juga enak, gak gatel-gatel. Oke teman-teman, kayaknya video aku cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semoga teman-teman suka dengan vlog aku yang berkegiatan di kontrakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.